Bagaimana kesimpulan Anda mengenai hidup Anda saat ini? Apa yang Anda yakini mengenai masa depan Anda? Apakah Anda percaya bahwa Anda bisa mendapatkan yang Anda inginkan? Apakah Anda yakin dengan kebahagiaan Anda? Apa yang Anda percaya mengenai orang-orang di sekitar Anda? Kita memproses apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan berdasarkan referensi kita dari apa yang kita lihat, dengar, atau alami sebelumnya. Kita tidak melihat tanpa referensi sama sekali. Artinya kita melihat dengan kacamata tertentu. Di situ ada generalisasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita sebelumnya. Generalisasi adalah salah satu pembentuk model dunia kita. Pilih orang yang sangat dekat dengan Anda. Bawa diri Anda sebentar dalam interaksi dengan orang ini sehari-hari. Sekarang, bisakah Anda sebutkan beberapa hal mengenai orang ini yang mungkin menurut Anda tidak diketahui oleh orang lain? Lalu, pertanyaannya, dari mana Anda tahu mengenai beberapa hal tersebut? Dari mana Anda tahu bahwa ia orang yang sensitif, emosional, dan ambisius? Jawaban yang paling masuk akal tentunya adalah dari pengalaman Anda dengannya, dari yang Anda lihat, dengar, dan rasakan sehari-hari. Ini adalah generalisasi atau kesimpulan kita akan berbagai hal yang kita lihat, dengar, dan rasakan sehari-hari. Kita menghubung-hubungkan berbagai hal yang kita alami dengan kesimpulan tertentu. Karena pikiran kita ingin bekerja dengan sederhana dan cepat, ia butuh sebuah ukuran, kesimpulan, atau perhitungan cepat pula mengenai sesuatu. Jadi untuk bisa menjelaskan berbagai kejadian di waktu yang berbeda, kita mencari kesamaan atau menyamanyamakan. Demikian otak kita bekerja untuk mempermudah kita. Ia mempelajari sesuatu, mencari kesamaan dengan pola sebelumnya, lalu hanya memproses data atau informasi yang dianggapnya mirip untuk disesuaikan dengan pola yang sudah dikenal sebelumnya. Sisanya, dihapus. Karena itu, apa yang dianggap sama oleh pikiran kita bisa jadi bukan karena sama, tetapi karena disama-samakan. Seperti halnya fokus, generalisasi akan menyediakan pilihan berpikir dan berperilaku untuk kita. Ikut menentukan apa yang akan kita pikirkan dan lakukan. Bisa membuat kita bahagia atau tidak sama sekali. Bisa mengantar kita pada apa yang kita inginkan atau ke arah yang tidak kita inginkan. Generalisasi juga merupakan persepsi kita akan apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar kita. Benar atau salah tergantung pada pandangan siapa dan pada konteks atau situasi spesifiknya. Kita membuat kesimpulan berdasarkan referensi kita sebelumnya, yakni peta realitas dan model dunia kita. Oleh karena itu, generalisasi kita masing-masing benar. Anda akan paham bahwa pertanyaan mengenai generalisasi bukanlah apakah ia benar atau salah, tetapi pada apakah bermanfaat untuk Anda atau tidak. Apakah membantu Anda mencapai tujuan Anda atau tidak? Pemahaman ini penting, karena banyak orang yang memegang teguh generalisasinya, walau tahu bahwa dengan itu mereka tidak kunjung mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini seperti seorang pria atau wanita yang percaya pada kebenaran generalisasinya mengenai pasangannya atau pada apa yang bisa ia lakukan dalam hubungan mereka, walau sebenarnya hanya membuat hubungan mereka rusak. Orang yang menganggap dirinya tidak percaya diri berbicara di depan umum bisa mengambil kesimpulan mengenai dirinya itu dari berbagai kemungkinan. Misalnya, ia mungkin pernah sekali berbicara di depan umum dan ditertawakan karena performanya sangat jelek atau mungkin pernah dikatakan oleh seseorang yang ia percayai bahwa ia pemalu dan tidak akan bisa berbicara di depan banyak orang. Kesimpulan ini tidak muncul dengan sendirinya. Generalisasi tidak terbawa dari lahir, melainkan dari sesuatu yang kita lihat, dengar, atau rasakan, terlepas dari benar atau tidak. Anda sendiri mungkin pernah menghadapi seseorang yang baru sekali tidak berkata jujur kepada Anda, dan kemudian Anda menyimpulkan bahwa selamanya orang itu tidak layak dipercaya. Saat seseorang mengatakan, ini tidak bisa dilakukan, yang dikatakan sebenarnya adalah bahwa dari apa yang ia ketahui atau alami atau dari data yang pernah ia pelajari, ia belum bisa melakukannya.
Ini hanya generalisasi. Maka ini juga berarti Anda bisa memilih untuk mempercayai atau tidak mempercayainya dan tetap melakukannya. Setelah melakukan sekali dan berhasil, Anda bisa punya generalisasi yang berbeda. Atau saat tidak berhasil, Anda punya pilihan untuk tetap tidak percaya dengan generalisasi itu dan melakukannya lagi. Di satu sisi, generalisasi sebenarnya adalah proses untuk mempermudah kita. Namun, di sisi lain, tanpa kita sadari juga bisa membatasi pikiran dan tindakan kita. Saat percaya dan berkesimpulan bahwa Anda tidak bisa melakukan sesuatu, Anda sebenarnya sedang memadamkan mesin berpikir Anda. Saat percaya bahwa seseorang tidak bisa Anda hadapi, Anda pun akan sebisa mungkin menghindari interaksi dengannya atau akan menyabotase perilaku konstruktif Anda sendiri saat berinteraksi dengannya. Anda sudah tahu apa yang akan Anda lakukan saat tidak percaya kepada seseorang, bukan? Bagi saya, sesuatu adalah baik apabila membantu kita mencapai apa yang kita inginkan dan bermanfaat untuk kita. Kalau hal-hal tersebut ternyata menyimpulkan bahwa kita tidak akan bisa mencapai yang kita inginkan, apakah kita tetap akan membelinya? Kesimpulan bahwa tangan kita akan melepuh kalau menyentuh teko panas adalah baik, karena kita pernah mengalaminya. Generalisasi bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu karena kita pernah gagal adalah tidak baik, karena kita sebenarnya ingin melakukannya dan hal itu penting bagi kita. Anda melihat perbedaannya? Perhatikan bahwa Anda pun berhak punya pemahaman tentang yang baik menurut Anda sendiri. Yang menjadi tanda tanya besar dari sisi akal sehat adalah kenapa kita membeli dan mempertahankan hal-hal yang kita tahu tidak bermanfaat atau tidak memberikan apa yang kita inginkan. Kenapa kita bersedia mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi orang lain, kendati kita tahu bahwa hal itu tidak bermanfaat untuk kita, atau tidak memberikan apa yang kita inginkan? Dan kenapa kita sendiri membuat kesimpulan atau generalisasi yang pada akhirnya hanya membatasi kita mencapai apa yang kita inginkan? Generalisasi sangat kuat pengaruhnya pada apa yang Anda pikirkan dan lakukan, cepat atau lambat. Jika percaya benar dengan generalisasi yang Anda jadikan acuan dan mengaplikasikannya dalam tindakan, Anda akan membuatnya menjadi realitas. Generalisasi menuntun Anda untuk fokus pada apa yang Anda generalisasikan. Jika seorang wanita percaya sekali bahwa pria itu buaya, bukanlah kebetulan bahwa pria-pria seperti itu pula yang tertarik masuk ke dunianya. Ini juga bisa menjelaskan kenapa kita terus masuk dalam hubungan dengan orang yang cara berpikir dan bersikapnya sama. Teori kepribadian adalah salah satu bentuk generalisasi yang paling subur bertumbuh dan dianut masyarakat. Saat seseorang percaya dirinya masuk dalam kategori kepribadian tertentu, ia tanpa sadar akan membuat berbagai penyesuaian dengan kategori itu. Dan saat harus melakukan atau memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan batasan kepribadiannya, ia akan mengatakan tidak bisa atau melakukannya tanpa minat alias dengan sangat terpaksa. Sederhananya, ia merasa pekerjaan atau tugas itu tidak sesuai dengan dirinya. Ia pun punya kesimpulan tambahan bahwa karena tidak sesuai dengan kepribadiannya, ia tidak akan bisa maksimal dalam pekerjaan itu. Dengan generalisasi ini, pilihan berpikir dan bersikapnya jadi terbatas. Lalu, apakah semua generalisasi buruk? Apakah ada generalisasi yang bermanfaat? Bagaimana bisa bermanfaat? Jangan salah, generalisasi juga bisa bermanfaat. Kita memang bisa diselimuti generalisasi atau berbagai prinsip yang lahir dari kesimpulan tak bermanfaat, karena dunia kita dipenuhi oleh pikiran, proyeksi, dan perilaku negatif. Kita melihat dan mendengar berita di koran, televisi, majalah, di tempat-tempat bersemainya gosip, seperti warung kopi, kafe, restoran, bahkan di rumah kita sendiri, mengenai ketidakadilan dunia, kejahatan, kebodohan, kekurangan orang lain, sinisme, sarkasme, protes, komplain, teguran dan sejenisnya yang justru mendapat porsi lebih besar daripada berita atau informasi yang menyenangkan atau menghibur. Lucunya,
Sekarang berbagai informasi negatif yang memakan emosi dan menyedot energi itu justru menjadi hiburan dan hal yang menyenangkan bagi banyak orang. Generalisasi bisa bermanfaat dan ada yang sangat kita butuhkan. Kita tidak akan menyentuh wilayah ilmu di sini, karena ilmu sendiri juga bentuk generalisasi yang sama-sama bisa bermanfaat dan bisa tidak. Suatu generalisasi bermanfaat atau tidak dapat kita lihat dalam konteks mencapai apa yang kita inginkan. Pertanyaannya sederhana saja. Apakah prinsip atau bingkai berpikir yang kita adaptasi dari kesimpulan atau generalisasi mendukung kita dalam mencapai apa yang kita inginkan atau tidak? Selama memang membantu, misalnya memberi dorongan, membuat kita lebih punya determinasi, membuat kita pantang menyerah, membuat kita fokus pada sasaran kita, membuat kita percaya diri, fleksibel dan memunculkan berbagai pikiran dan perilaku yang membantu kita mencapai sasaran kita, generalisasi itu patut kita jadikan pilihan. Kita punya berbagai generalisasi di dalam kepala kita masing-masing, entah mengenai pekerjaan, keluarga, suami, istri, klien, atasan, bawahan, atau lainnya. Sekali lagi, ini bukan soal benar atau salah, tetapi soal apakah dengan generalisasi itu Anda mencapai cita-cita Anda, dapat membina keluarga yang damai dan bahagia, dapat menyelesaikan masalah klien, dan lain-lain. Dan ingat bahwa generalisasi yang bisa membantu kita menjadi lebih efektif di suatu masa, belum tentu membantu kita di masa yang lain. Kita hanya perlu peka terhadap situasi, samtimetusakering apakah generalisasi kita masih efektif atau tidak, lalu menyesuaikan diri. Jika efektif, manfaatkan. Jika tidak, ganti. Pikirkan kembali semua generalisasi Anda, dan Anda bisa terkejut dengan begitu banyak hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Kalau Anda memikirkannya, bahkan mengeluarkannya dari mulut Anda, itu sebenarnya hanya karena Anda belum memahami pengaruhnya pada hasil yang bisa timbul. Jadi, kalau generalisasi memang bisa mempengaruhi pilihan yang tersedia untuk kita, dan pada akhirnya hasil yang ingin kita capai, bukankah memilih generalisasi yang bisa membantu kita untuk mencapai yang kita inginkan adalah langkah yang baik? Membuat generalisasi adalah hak kita masing-masing. Buatlah generalisasi bukan berdasarkan apa yang menurut Anda sesuai dengan realitas, tetapi berdasarkan apa yang ingin Anda lihat, dengar, dan rasakan.